يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Solat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan ghibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudaranya sendiri. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan solatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan solatnya, seperti yang terdalam dalam firman Allah, maka celakalah bagi orang yang solat, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah solat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda solat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku, yaitu Allah, hanya menerima solat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi kepada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima solatnya. Tanda yang pertama adalah orang yang tawadu kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sifat tawadu dalam solat adalah sifat yang merendahkan diri, merendahkan hati, bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Yang kedua adalah tidak sombong. Tawadunya dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia.
Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong karena dia tahu itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah tidak mengulangi maksiat. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau bermaksiat. Entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Lalu yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam adalah membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau sedang susah, dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sholat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu yang diterima oleh Allah sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.